إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pada hikmah yang selanjutnya. Pada pertemuan yang lalu kemarin kita membahas makam tajrid dengan makam asbab. Jadi makam tajrid itu makamnya orang-orang yang selalu ibadah kepada Allah dan rezekinya diberikan kemudahan oleh Allah, sehingga tidak disibukkan dengan usaha-usaha yang melelahkan. Sedangkan makam asbab adalah orang yang memang ditempatkan oleh Allah untuk berusaha. Jadi harus berusaha untuk mendapatkan sesuatu, tetapi tentu tidak melupakan kewajibannya sebagai hamba Allah, sebagai makhluknya Allah, yaitu tetap beribadah. Nah, selanjutnya ini kita akan berbicara tentang hikmah yang ketiga, yaitu arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuk angka la takum bihi li nafsika. Arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkan pikiranmu, jiwamu, pikiranmu dari kerisauan mengatur kebutuhan dunia. Jadi disuruh berhenti dulu untuk berhenti memikirkan tentang bagaimana mengatur nasib perjalanan dunianya, kebutuhan dunianya. Fama qama bihi ghairuka angka la takum bihi li nafsika. Sebab apa yang sudah dikerjakan oleh yang lain, sudah dijaminkan oleh yang lain, yaitu dijamin oleh Allah, itu engkau tidak perlu sibuk untuk memikirkan untuk dirimu sendiri. Artinya begini, orang itu berhenti mengatur sesuatu, mengatur kehidupan tentang kebutuhan dunianya. Misalnya begini, ada orang yang bekerja, ini kan makom asbab ya, dia harus bekerja, berusaha terus. Nah, lalu pikirannya timbul, apakah kalau saya berusaha untung atau tidak? Apa Allah memberi karunia apa tidak? Nah, itu disibukkan dengan gitu. Nah, itu disuruh berhenti. Berhenti memikirkan yang mengatur-ngatur gitu. Jadi yang penting dia berusaha saja. Berusaha bahwa apa yang akan dikaruniakan Allah yaitu terima. Nah, itu maksudnya berhenti di situ. Karena apa yang sudah dijamin oleh Allah, maka kita tidak perlu sibuk memikirkannya. Karena rezeki itu diatur oleh Allah, dibagi oleh Allah, dijamin oleh Allah, maka kita yang penting bekerja. Bekerja, melakukan kasab, berusaha. Nah, urusan selanjutnya kita tidak perlu mikir. Artinya Allah lah yang nanti akan mengatur semua rezeki-rezeki itu. Nah, ini yang dimaksud oleh hikmah yang sekarang kita bacakan ini. Dengan begitu ada dua hal ya. Pertama adalah berusaha. Berusaha itu adalah memang perintah Allah. Jadi perintah Allah berusaha karena makamnya makam asbab. Jadi harus berusaha. Nah, orang yang mencari ilmu, datang ke kampus mencari ilmu, yang penting dia belajar bersungguh-sungguh. Urusan dia dapat ilmu seberapa banyak itu karunia Allah.
karunia Allah. Begitu juga orang yang datang ke dokter ya. Ke dokter untuk berobat. Dia berusaha berobat dan itu memang perintah. Jadi dia jalankan itu. Tapi bagaimana proses penyembuhannya? Itu jangan mikir apa sembuh apa enggak, bagaimana sembuhnya, lewat mana, terus begitu. Nah, mikir yang seperti itu yang tidak perlu. Jadi pasrahkan kepada Allah. Jadi yang mengatur itu adalah Allah. Nah, ada 3 macam golongan yang lalu terkait dengan tadbir ini, yaitu yang pertama yaitu fa'ammal qismul mazmum. Jadi golongan yang lalu ini tidak bagus, hanya tercelah ya. Begini, orang berusaha dengan sungguh-sungguh. Lalu timbul dalam pikiran-pikirannya, saya berusaha harus menghasilkan ini. Jadi lewatnya seperti ini, harus seperti ini, dan pokoknya dia atur dalam pikirannya itu, dalam benaknya itu. Nah, ini yang tidak boleh. Karena yang bisa mengatur, yang menjamin itu Allah. Nah, seharusnya dia berhenti pada dia harus berusaha. Seperti kita juga baik masalah dunia atau masalah agama. Artinya kita berusaha beribadah dengan sebaik-baiknya, bersungguh-sungguh kepada Allah. Setelah itu kita pasrahkan kepada Allah. Allah lah yang menentukan karunia-karunia itu. Allah yang menakdirkan karunia-karunia itu. Nah, itu yang pertama. Nah, kalau lalu pikiran kita mengatur-ngatur itu, ini yang jelek. Ini yang tidak boleh. Yang kedua, wa amal qismul matlub. Ini adalah bagian yang harus dilakukan, yaitu kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, itu harus diniati. Nah, niat itulah yang bagian mengatur. Jadi nanti harus tidalnya harus betul, rukuknya harus betul. Nah, itu mengatur-ngatur seperti itu tidak apa-apa. Artinya itu harus biar ibadahnya betul, Tetapi tetap menyandarkan kepada Allah. Artinya begini, orang misalnya sholat, dia harus khusyuk, dia harus mikirkan harus khusyuk, harus ingat kepada Allah, harus bersandar kepada Allah, harus memuji Allah dengan sebetul-betulnya. Nah, itu pikiran-pikirannya ada di situ. Ini kan mengatur-ngatur sebenarnya. Tapi setelah itu dia pasrahkan kepada Allah. Nah, itu yang boleh seperti itu. Jadi dituntut seperti itu. Yang ketiga adalah al-qismul matlub, yaitu mengatur tapi boleh gitu. Boleh saja. Kalau tadi harus ya, harus berusaha untuk itu dilakukan. Nah, kalau yang sekarang ini al-qismul mubah, yaitu boleh saja. Terkait dengan persoalan dunia. Jadi tetapi tetap harus dihubungkan dengan Allah. Bahwa Allah lah yang bisa memberikan orang itu beruntung tidak beruntung. Artinya berapa banyak dia akan mendapat keuntungan juga itu urusannya Allah. Jadi kewajiban kita itu adalah melakukan apa yang memang Allah perintahkan. Jadi kalau orang ingin tahu tentang agama, maka harus belajar. Nah, belajar itu bagian dari usaha yang harus dilakukan. Tetapi sejauh mana kedalaman yang dipelajari itu adalah karunia Allah. Jadi orang yang duduk bersama, belajar bersama, belum tentu hasil yang sama. Orang yang belajar bagaimana dekat kepada Allah, diajari oleh guru yang sama, itu belum tentu hasil yang sama. Karena tentu itu adalah karunia Allah.
Sehingga bisa mungkin salah seorang itu lalu ketika dijelaskan tentang kemahalembutannya Allah, tentang kemahabaikannya Allah, lalu dia terpesona betul kepada Allah, sehingga senang betul kepada Allah. Tapi ada orang yang sama-sama belajar, sama-sama dengar. Yang mendengar itu ya biasa-biasa saja, ya lewat saja. Artinya tidak menimbulkan athar, tidak menimbulkan bekas dalam hati. Nah, kewajiban orang beriman itu berusaha itu, terus setelah itu innahu aidun ila tadbirillah wa hukmihi. Setelah itu dikembalikan kepada Allah. Allah lah yang mengatur, Allah lah yang menetapkan, sambil kita itu dengan qadha ketentuan Allah itu radin, ridha kepada apa yang sudah Allah tentukan. Nah, orang-orang yang mengerjakan sebab itu yang baik kalau diniati yaitu khudu'an li amrillah, yaitu merasa tunduk kepada Allah. Jadi ketika misalnya orang berusaha datang ke masjid, berusaha khusyuk datang ke masjid, nah itu pasrahkan kepada Allah bahwa saya itu memang datang ke sini ke masjid itu adalah dalam rangka tunduk kepada Allah, dalam rangka senang kepada Allah, dalam rangka mematuhi perintah Allah, Sehingga ulama itu ada yang begini, mana lebih bagus orang tahu hikmahnya sebuah amalan dengan tidak. Begini, ada orang yang memang sholat fajar itu karena sudah itu diperintah Allah, perintah Allah dan Rasulnya, orang disunnahkan sholat fajar. Nah dia ngerjakan itu. Jadi senangnya itu karena senang diperintah gitu. Karena Allah memerintahkan ya sudah senang. Dia sambil tunduk dengan perintah itu. Ada orang yang mengerjakan itu karena perasaannya itu hikmahnya dapat dunia beserta isinya. Itu lebih tinggi yang pertama tadi. Yang pertama ini tidak mikirkan bahwa pahalanya sebesar dunia dan isi-isinya. Itu tidak terpikirkan itu. Yang terpikirkan adalah rasa tunduk saja, patuh kepada Allah. Nah, orang yang pertama itulah yang lebih bagus. Meskipun orang yang kedua itu ya bagus juga. Dia mengerjakan karena ingin mendapatkan dunia beserta isinya. Ya enggak apa-apa. Untuk tahap pertama enggak apa-apa. Nah, untuk selanjutnya naik ke lebih tinggi yaitu karena memang khudu', karena memang tunduk kepada Allah. Nah, orang-orang yang seperti ini memasrahkan kepada Allah, yang penting dia berusaha, inilah yang terbaik. Jadi misalnya ketika dia berdagang, berdagang dia dengan sungguh-sungguh berdagang dalam rangka mematuhi perintah Allah, dalam rangka untuk mengikuti anjuran untuk berusaha, itu dia lakukan karena makamnya makam asbab. Nah, ini berusaha untuk itu. Nah, tetapi lalu itu semua dipasrahkan kepada Allah, Nah, dalam kitab ini jadi ceritakan tentang cerita Ali bin Husain, yaitu Zainal Abidin ya, Zainal Abidin. Ini kalau Imam Zainal Abidin ini kalau sholat di malam hari itu menurut beberapa kitab itu diceritakan beliau sholat 1000 rakaat. Saya sampai sekarang heran bagaimana beliau sampai bisa 1000 rakaat. Belum mikirkan khusyuknya seperti apa. Ini termasuk cicit Rasulullah ya. Jadi putranya Husain bin Ali bin Fatimah Az-Zahra. Husain bin Ali ya kan, Husain. Jadi Ali bin Husain bin Ali atau Ali
bin Husain bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini cicitnya. Ini kalau sholat ya luar biasa khusyuk. Nah ini bernoko ya. Dia itu tetap berusaha biasa. Jadi buka toko di pasar. Nah ketika tokonya itu digelar, kalau sudah adzan dia berhenti, dia sholat. Nah suatu saat dia itu tokonya terbakar. Bukan toko ya, pasar itu terbakar. Nah pasar terbakar, lalu orang-orang itu datang ke Ali bin Husain ini datang lalu menyampaikan pasar terbakar katanya. Nah ini husuk saja salat. Jadi husuk saja salat. Nah, husuk betul dia. Ya zikir, habis salat ya zikir. Padahal orang-orang cerita bahwa pasar sedang terbakar. Nah ketika selesai dia bertasbih memuji Allah, zikir kepada Allah seperti biasanya. Setelah itu ya sudah didatangi pasarnya. Ya pasarnya sudah terbakar semua kecuali tokonya Imam Ali bin Husain. Jadi terbakar semua kecuali dia. Nah inilah orang yang lalu yang memasrahkan dirinya itu kepada Allah. Jadi Allah yang ngatur, ya Allah yang ngatur. Yang penting dia sudah berusaha, artinya sesudah berusaha dia beribadah kepada Allah. Bukan begini, bukan berusaha habis itu jauh dari Allah, enggak. Jadi berusaha apa yang Allah perintahkan kerjakan, lalu setelah itu dia pasrahkan kepada Allah. Maka ketika ada orang lalu sama dengan meminum obat, maka ketika minum obat orang harus beriktikad bahwa yang tetap menyembuhkan itu adalah Allah, bahwa ini adalah diperintah untuk berusaha. Itu saja, berusaha itulah yang harus dikerjakan. Nah bagaimana lalu menumbuhkan rasa itu? Rasa artinya kita biar tenang, tidak mikirkan banyak hal yang sebenarnya bukan wilayah kita, yaitu wilayah Allah. Maka tentu harus banyak berzikir, harus banyak ingat kepada Allah. Dan yang paling penting itu adalah khairu sabilin, ya, sebaik-baik jalan lidzalika rabtun ni'ami bil mun'im, yaitu cara untuk bagaimana hati kita tidak risau dengan memikirkan yang seperti itu, menghubungkan nikmat itu dengan pemberi nikmat, menghubungkan nikmat dengan pemberi nikmat yaitu Allah. Nah ketika kita dikaruniai nikmat, maka yang diingat pertama itu bukan nikmatnya, yaitu pemberi nikmatnya, yaitu Allah. Pemberi nikmatnya Allah. Nah oleh karena itu misalnya ada orang yang pernah mengeluhkan tentang anaknya yang jauh dari dia. Itu dipikirkan bagaimana anak saya, bagaimana kalau lalu dicopet, bagaimana kalau dirampok, bagaimana kalau diolok-olok oleh orang, atau pokoknya bagaimana yang itu. Nah ini terbawa sehingga dia pikiran-pikiran itu muncul sampai menggoncangkan pikirannya. Nah ketika disampaikan ke dia bahwa wilayah kita adalah wilayah yang bisa kita jangkau, wilayah selanjutnya adalah wilayah Allah. Jadi kita pasrahkan kepada Allah, karena kita tidak bisa menjaga, jangankan menjaga orang lain, menjaga diri kita sendiri belum tentu bisa. Kita itu, jadi Allah lah yang menjaga kita. Oleh karena itu pasrahkan semuanya itu kepada Allah, sehingga kembali kepada Allah. Nah kalau seperti ini maka jalannya itu dengan jalan ingat kepada Allah. Dan itu yang menumbuhkan kita cinta kepada Allah itu. Yang menumbuhkan mahabbah kepada Allah itu. Cinta itu kepada Allah ya itu. Jadi rasa senang itu. Jadi senang karena yang mengatur itu Allah. Yang punya kekuasaan itu Allah, bahwa tidak ada yang berkuasa di dunia ini kecuali Allah.
Nah, ada cerita dari Ramadan Al-Buti, Syekh Ramadan Al-Buti. Syekh Ramadan Al-Buti itu dia mengatakan, walastu ansa yauman kuntu aidan fihi ila Dimask. Saya itu ada kenangan yang tidak pernah saya lupakan, yaitu suatu hari saya ingin kembali ke Damaskus, Syria. Nah, setelah mau kembali, dia sholat maghrib dulu di masjid fi jami'i Sayyidina Khalid bin Walid, yaitu di masjid Khalid bin Walid. Nah, ketika dia selesai sholat, lalu dia keluar sesudah zikir, sholat, zikir, lalu keluar sambil melihat kondisi di luar masjid. Lalu datanglah seorang laki-laki. Orang laki-laki nampaknya darwis ya. Darwis itu adalah orang sufi, orang yang mendekat kepada Allah, berusaha menjalani jalan sufi, yaitu jalan mendekat kepada Allah. Itu datang kepada dia. Lalu nampak katanya Ramadan Al-Buti rasa senangnya, rasa bahagianya pada mukanya. Lalu mengatakan, malaka, makalah tarkusu fahran. Kenapa kamu tidak bergembira? Dia sendiri bergembira, senang. Jadi dia merasakan senang betul, sampai wajahnya itu wajah senang. Nah, lihat Syekh Ramadan Al-Buti, dia mengatakan, kenapa kamu kok seperti itu? Kok tidak merasakan bahagia gitu? Kok tidak bergembira? Lalu dia mengatakan, ala ta'lamu annallaha maulana. Ala ta'lam innana lasna yatama fi jambati hadzal kaun. Dia mengatakan, kenapa engkau tidak berbahagia? Sementara Allah itu maulana, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan kita, pelindung kita, Tuhan kita, yang memberikan rasa senang kepada kita. Nah, sementara Allah itu Tuhan kita, pelindung kita, yang memberikan kegembiraan kepada kita. Kenapa kamu tidak bahagia? Kita itu innana lasna yatam. Kita ini bukan orang yatim yang ada di alam ini. Artinya itu kita itu bukan orang yatim yang tidak punya siapa-siapa, kira-kira begitu. Kita ini bukan orang yatim, anak yatim yang tidak punya siapa-siapa. Kita itu punya Allah. Kita itu punya Allah. Kenapa kamu tidak berbahagia? Kenapa kamu tidak senang? Bukankah semuanya itu diatur oleh Allah? Bukankah yang memberikan kebahagiaan itu kita? Bukan yang memberi kebahagiaan itu Allah kepada kita? Semuanya itu Allah yang memberikan. Nah, ketika kita punya Allah, kenapa lalu kita tidak merasakan bahagia? Kenapa kita merasakan tidak nyaman hidup di dunia itu? Sementara kita mengakui bahwa Tuhan kita itu Allah, pelindung kita itu Allah, Maulana itu Allah. Maulana itu Tuhan kita Allah, Tuhan kita Allah, pelindung kita Allah, majikan kita itu Allah. Nah, kenapa kita tidak senang? Nah, itu membuat Syekh Ramadan Al-Buti termenung. Iya, katanya. Kenapa tidak berbahagia? Lalu dia ingatlah kepada firman Allah dalam surat Muhammad. Bisa dibuka nanti surat Muhammad ayat yang ke-11. Surat Muhammad ayat yang ke-11. Dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Ini nanti bisa dihubungkan dengan kalimat orang yang mengatakan bahwa kita itu bukan orang yatim di dunia itu. Kita orang-orang beriman bukan orang yatim yang tidak punya siapa-siapa di dunia itu. Kita punya Allah itu. Seperti yang disampaikan Darwis tadi. Nah, ayat ini maknanya bahwa yang demikian itu sesungguhnya Allah itu maulal ladzina amanu, yaitu penolong Tuhan, penolong, pembimbing, pemberi kegembiraan terhadap orang-orang yang beriman.
Jadi Allah itu Tuhan orang-orang yang beriman. Nah, kenapa orang-orang yang beriman punya Tuhan sementara pemilik alam ini, pemilik dunia itu adalah Allah. Sementara Allah itu adalah Tuhan kita, pelindung kita. Wa annal kafirina la maula lahum. Sedangkan orang-orang kafir itu la maula lahum. Tidak mempunyai pelindung. Mereka tidak punya pelindung. Loh, kalau orang yang tidak punya pelindung saja bisa bahagia, masa orang-orang yang punya pelindung yaitu Allah itu, punya Allah itu tidak merasa bahagia? Jadi katanya Darwis ini, kita itu bukan orang yatim, bukan anak yatim yang ada di dunia, tetapi kita itu punya Allah. Jadi kita mesti senang dengan Allah. Artinya ketika disampaikan bahwa Allah sebagai maulah kita itu, Allah itu sebagai al-himayah, yaitu pelindung kita, wari'ayah, yang memberikan perhatian, yang melindungi, yang memperhatikan, warahmah, dan mengasihi kita, wattarbiyah, dan mendidik kita itu Allah. Mendidik kita. Inilah maha agungnya Allah, maha baiknya Allah, maha lembutnya Allah. Ketika ada seorang keluarga yang itu punya anak empat punya, masih kecil-kecil. Kehidupannya ketika sama-sama hidup, suami istri ini hidup dan anaknya itu ada, kehidupannya ya sangat ya miskin. Sudah miskin seperti itu, yang menjadi tumpuan mencari nafkah itu adalah bapaknya, jadi suaminya. Nah, setelah lama maka sang suami ini meninggal. Kira-kira gimana komentar orang? Orang-orang komentarnya adalah, sudah anak 4, istri 1, dalam kondisi ekonomi pas-pasan, sejak suaminya hidup pas-pasan, bagaimana setelah suaminya meninggal? Bapaknya meninggal seperti apa? Itu hitung-hitungan manusia. Itu keresahan manusia. Ini yang tidak boleh. Ini dikembalikan kepada Allah. Allah yang mencabut nyawa suaminya, Allah juga yang bertanggung jawab atas semua keluarga itu. Dengan takdir Allah, ternyata kemudian hari orang-orang bilang, oh iya ya, ternyata justru ekonominya itu menjadi bagus setelah suaminya meninggal. Anaknya bisa sekolah, bisa menyelesaikan sekolahnya, bisa berbuat apa saja. Itu setelah bapaknya meninggal, yang bapaknya itu tidak mempunyai pekerjaan yang tetap justru. Nah, istrinya ini lalu dikaruniai oleh Allah untuk bisa berdagang, sehingga dagangannya itu laku. Dan dia bisa hidup jauh lebih baik daripada ketika bapaknya atau suaminya itu ada. Inilah bahwa Allah yang mengatur segalanya itu. Al-himayah, war-ri'ayah, war-rahmah, tarbiyah itu miliknya Allah. Sehingga tidak boleh ada seorang bapak mengatakan begini, kalau saya meninggal, anak saya kira-kira makan enggak? Itu enggak boleh. Yang melihara anaknya dengan bapaknya sekalian itu Allah. Yang memberi makan anaknya dengan bapaknya sekalian itu Allah. Loh, kok tiba-tiba merasa punya kuasa memberikan makan? Nah, itu yang makanya tidak boleh punya kerisauan seperti itu, maka harus dikembalikan kepada Allah. Jadi Allah lah yang mengatur semua itu. Nah, kalau sudah seperti ini, tentu orang itu akan senang dengan Allah. Sehingga inilah yang menumbuhkan cinta kepada Allah itu. Baik dia dalam kondisi senang ataupun dalam kondisi ditimpa musibah, tentu akan merasa senang karena dia merasa punya Allah. Jadi orang-orang yang lalu merasa hebat itu kan merasa begini, saya yang memberi nafkah keluarga saya, kalau saya tidak ada gimana? Itu ada yang berpikir seperti itu. Padahal yang memberi semua itu Allah. Hatta orang itu tidak ada, Allah yang menjamin.
Karena Allah adalah pemilik atas segalanya, segala ini. Karena kita adalah makhluknya Allah. Nah, orang-orang yang beriman itu, katanya Syekh Darwis itu mestinya dia senang dengan Allah, bahagia, menampakkan kebahagiaan. Bagaimana mungkin ini buminya Allah, Allah pemilik bumi ini, lalu ada makhluknya Allah yang tidak bergembira dengan Allah di muka buminya Allah. Sementaranya yang menjamin hidup itu adalah Allah, sehingga Allah lah yang berkuasa atas itu. Nah, ini yang lalu kita resapi dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah dalam hikmah yang tadi disampaikan itu. Barangkali itu ada yang ingin disampaikan. Ya. Saja berjalan karena Allah, dan kemudian dibandingkan dengan kalau seseorang melaksanakan ibadah itu karena ada fadilah-fadilah yang disampaikan oleh tentunya dari baginda Rasulullah dan itu sahih. Terus kemudian perbandingannya kenapa kemudian jadi bahwa yang mengerjakan itu ya yang lebih ya kenapa kok yang lebih kuat, misalnya lebih bagus itu orang yang melakukan sesuatu karena ini perintah Allah, ya. Karena rasa tunduk kepada Allah, karena merasa hambanya Allah. Itu karena dia tidak punya embel-embel. Kalau ini bekerja melakukan amal ya karena dorongan eman kalau lalu meninggalkan karena dapat dunia beserta isinya, eman. Bukan eman karena dia tidak menyambut perintah Allah, bukan. Eman karena dia tidak mendapatkan sesuatu yang memang dijanjikan oleh Allah. Sehingga kan ini masih melakukan karena itu. Coba ketika misalnya Allah tidak memberikan itu, kira-kira sekuat itu enggak? Kalau ini enggak. Kalau yang pertama ini kuatnya ya kuat betul karena memang perintah. Kehambaannya itu muncul. Iya. Ya, kedua-duanya bagus, kedua-duanya dijalankan bagus, tetapi tinggi derajatnya orang yang melakukan karena itu semata-mata tunduk dengan perintah Allah, menunjukkan kehambaannya, sehingga ya Allah seandainya saya tidak dapat itu ya tidak apa-apa ya Allah. Kalau yang ini enggak, yang terngiang-ngiang dunia berserta isinya, itu yang terngiang-ngiang. Kalau ini yang terngiang-ngiang, saya makhluknya Allah, hambanya Allah, saya senang saja dengan Allah, pokoknya saya kerjakan. Kalau dua-duanya dibayangkan karena memang kita cinta kepada Allah yang pertama, bahwa yang kedua memang karena ada muatan-muatan. Ya, kalau tiga-tiganya ya, pertama tetap tingkatan yang pertama itu orang yang murni karena dia seorang hamba, hanya menghambakan diri kepada Allah, ikhlas tanpa pikiran apa-apa. Yang kedua, orang yang masih ingat bahwa itu dijanjikan hikmah fadilah-fadilah, tapi juga dia ingat bahwa itu perintah Allah, ya senang saja itu tetap di bawahnya. Yang terakhir dia artinya tidak terlalu memikirkan bahwa itu menyambut perintah Allah, tetapi dia ingat bahwa itu fadilahnya begitu besar. Ini tingkat yang paling bawah. Ya, enggak apa-apa. Untuk enggak apa-apa, bagus, cuma itu di bawah, bisa dinaikkan sedikit demi sedikit, sesuai dengan tingkatan masing-masing. Barangkali itu mudah-mudahan berguna. Allahumma rzuqna husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum.